apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini, kita akan membahas kegiatan pokok ekonomi. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah membahas kegiatan pokok ekonomi. Yang pertama yaitu konsumsi dan yang kedua adalah produksi. Nah, kali ini kita mau membahas kegiatan pokok ekonomi yang ketiga yaitu distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi itu merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan, menyebarkan, atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan tersebut disebut distributor. Jadi kegiatannya namanya distribusi, pelakunya disebut distributor. Nah, ada beberapa nih fungsi distribusi. Satu, menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, memecahkan perbedaan tempat. Yang ketiga, memecahkan perbedaan waktu. Dan yang keempat, seleksi dan kombinasi barang. Yang selanjutnya, cara distribusi itu ada beberapa. Yang pertama adalah distribusi langsung. Nah, dari kata langsung pun kita sudah bisa bayangkan ya bahwa penyaluran hasil produksi dari penghasil langsung dijual atau disalurkan kepada pengguna. Jadi kalau dikatakan distribusi langsung berarti barang atau jasa tersebut disalurkan dari produsen kepada konsumen langsung. Sementara itu yang kedua, cara distribusi tidak langsung. Penyaluran dengan menggunakan beberapa perantara. Jadi dia tidak langsung dari produsen ke konsumen, tapi melalui perantara. Perantaranya itu bisa pedagang besar, agen, pedagang eceran atau yang lain-lain gitu ya, makelar dan lain sebagainya. Jadi dia melalui perantara dari produsen untuk sampai ke konsumen. Yang selanjutnya, lembaga distribusi. Yang pertama adalah agen. Agen itu merupakan pedagang atau lembaga distribusi yang membeli dan menjual barang atas nama pihak lain atau lembaga yang menyuruhnya. Itu disebut sebagai agen ya. Yang kedua adalah pedagang besar. Yang ketiga adalah pedagang eceran. Kalau pedagang besar udah tahu ya bedanya dengan pedagang eceran. Kalau pedagang besar itu dia membeli barang dalam jumlah besar, kemudian menjualnya kepada pedagang yang lebih kecil, biasanya begitu. Kalau pedagang eceran dia membeli barang dengan jumlah yang lebih kecil, kemudian dijual dengan cara ecer. Ecer itu maksudnya dijual dengan satuan. Kalau di pedagang besar mungkin kita kalau beli barang itu per lusin, atau kalau beli kita contohkanlah misalnya aqua gitu ya, aqua botol. Kalau di pedagang besar mungkin dia pembeliannya berkardus-kardus gitu ya, untuk kemudian dijual dengan ukuran kardus juga. Jadi dia tidak menjual satuan. Sementara kalau di pedagang eceran mungkin kita bisa beli dengan cara satuan, misalnya beli 1 botol atau 2 botol gitu ya. Kalau di pedagang besar dia belinya minimal 1 kardus gitu, membedakannya ya. Kemudian ada yang disebut sebagai makelar. Mungkin kalian pernah dengar, cuman nggak tahu apa itu makelar gitu ya kan. Makelar itu adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang yang bertindak atas nama orang lain atau yang menyuruhnya. Hasil yang diperoleh atas kegiatannya disebut provisi. Jadi dia itu sebagai perantara begitu ya, menjualkan kepada orang lain. Kemudian ada komisioner. Komisioner itu sebenarnya hampir sama dengan makelar ya. Dia sebagai perantara untuk menjualkan barang. Kemudian yang berikutnya ada importir. Importir itu merupakan pedagang yang mendatangkan hasil dari luar negeri dan menjualnya di dalam negeri. Jadi kalau importir itu asal katanya dari import, artinya membeli barang dari luar negeri ya, untuk dijual di dalam negeri. Sementara itu perantara yang selanjutnya adalah eksportir. Kalau eksportir kebalikan dari importir. Kalau eksportir, pedagang yang membeli barang di dalam negeri kemudian menjualnya ke luar negeri. Eksportir asal katanya dari ekspor, artinya keluar. Eks itu kan keluar gitu ya. Jadi dia dibeli barang dari dalam negeri untuk dijualnya ke luar negeri. Kemudian yang selanjutnya adalah etika ekonomi dalam distribusi. Jadi ada etika yang harus dipegang teguh oleh distributor dalam menyalurkan barang. Apa itu etikanya? Yang pertama, tindakan berusaha memperoleh keuntungan yang wajar tanpa merugikan pihak lain. Jadi jangan sampai karena dia mengharapkan keuntungan yang tinggi kemudian merugikan pihak lain. Nah, itu tidak boleh ya. Yang kedua, menyebarkan barang dan jasa secara adil dan merata. Jadi ke seluruh wilayah adil dan merata. Jadi tidak timpang gitu ya. Daerah tertentu berlebihan kemudian di daerah lain berkurang. Kalau misalnya tidak adil dan merata
penyaluran distribusinya, nanti di dampaknya itu di lapangan harga jadi melonjak tinggi kalau di tempat-tempat yang pasokan barangnya kurang. Jadi diharapkan distributor itu menyebarkan barang dan jasa secara adil dan merata. Etika yang ketiga adalah menyebarkan barang dan jasa dengan harga yang relatif sama dan terjangkau di berbagai wilayah. Diharapkan begitu ya, supaya harganya merata gitu. Walaupun kadangkala ada barang-barang tertentu yang ongkos angkutnya lebih tinggi untuk daerah-daerah tertentu yang susah dijangkau. Tapi diharapkan kalaupun terjadi perbedaan harga untuk daerah-daerah yang mudah dijangkau dengan yang sulit dijangkau, diharapkan dia tidak terlalu timpang gitu ya perbedaan harganya. Beda sedikit ya tidak masalah, tapi dengan catatan barang merata sampai ke daerah-daerah yang sulit dijangkau sekalipun gitu ya. Jadi inilah etika ekonomi dalam distribusi. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye bye.